Oke, kita di sini akan membahas penentuan delta H reaksi. Ada 4 cara ya. Untuk yang pertama, data eksperimen. Nah, berarti dengan eksperimen kalorimeter. Alatnya namanya kalorimeter. Eksperimen ya namanya kalorimetri. Oke, kita ambil contoh di sini LKS halaman 44 nomor 15 ya. Di sini diketahui suatu reaksi mengukur entalpinya HCl ditambah NaOH, di mana semuanya adalah larutan, menjadi NaCl ditambah H2O liquid, NaCl juga larutan. Nah, untuk suhu awal HCl dan NaOH yaitu T ya, THCl dan NaOH sama, yaitu 25 derajat Celcius. Lalu keduanya dicampur menjadi, berarti T campuran ya, T campurannya 30 derajat Celcius. Jika banyaknya zat yang dicampur, nah di sini HCl-nya sebanyak 50 mili, NaOH-nya juga sebanyak 50 mili. Kapasitas kalor dalam bejana diabaikan dan kalor jenisnya berarti C kecil. Kalor jenis 4,2 Joule per gram Kelvin. Oke. Nah, di sini kita memerlukan apa saja? Untuk rumusnya yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Apakah di sini sudah selesai? Belum, karena di sini masih Q. Sedangkan yang kita tanyakan adalah entalpi, perubahan entalpi itu delta H. Maka delta H plus minus Q per mol. Kenapa plus minus? Karena plus itu untuk reaksi endo ya kan? Kemarin sudah kita bahas endoterm. Untuk min untuk reaksi exotherm. Nah, endoterm ini ditandai dengan penurunan suhunya turun. Kalau exotherm ditandai oleh kenaikan suhu. Nah, ini rumusnya. Oke. Oke, jadi bagaimana menentukan kalornya dulu? Kalor reaksi, ya kan? Kita anggap di sini T-nya, masanya belum ada ya. Massa belum ada, kalau sudah ada, delta T perubahan suhu sudah ada. Nah, perubahan suhu itu tidak ada minusnya, artinya dia berubah. Misalnya 25 menjadi 30, berarti delta T-nya perubahan suhunya 5. Atau misalnya dibalik, dari 30 ke 25, bukannya min 5, tapi tetap perubahannya 5. Jadi delta T itu perubahan, jadi tidak ada minusnya ya. Maka ini delta T-nya selisih ya, delta T itu selisih 5 derajat Celcius. Nah, sedangkan di sini konversinya adalah Kelvin. Nah, bagaimana diubah jadi Kelvin? Kita tidak perlu menambahkan plus 273 Kelvin karena di sini sudah T, delta T, maka sudah perubahan, artinya langsung 5 Kelvin. Kalau misalnya mau diubah Kelvin dulu, diubahnya dari sini 25 ditambah 273, 30 ditambah 273, baru dicari selisihnya. Toh akhirnya sama, ketemunya 25. Artinya kalau sudah delta T, kalian langsung ubah ke Kelvin, artinya sudah selisih. Jadi 5 ini tidak perlu ditambah 273. Oke. Nah, masanya berapa? Karena di sini hanya diketahui mililiter ya. Nah, sedangkan
kita butuhnya massa. Kita di sini bisa cari dari rho atau massa jenis. Rho itu sama dengan massa per volume. Artinya massa dalam satuan, kalau di sini gram, berarti volumenya mili. Nah, rho-nya siapa di sini? HCl itu kan larutan ya. Berarti dia ditambahkan air. Nah, kita di sini mengacu kepada massa jenis dari air, yaitu 1 gram per mili. Artinya kalau dia 1, nanti kalian bisa pelajari sendiri, ini dikaji dari fisika ya. Kalau misalnya rho-nya 1, massa jenisnya 1, artinya massa sama dengan volume. Nah, massanya berapa? Berarti untuk massa total, volumenya 50-50, massa totalnya 100 gram. Oke, sudah semua. Kita tulis di sini Q sama dengan M kali C kali delta T. Maka massanya tadi kan 100 gram dikalikan 4,2 joule per gram Kelvin dikalikan 5 Kelvin. Kita coret konversi satuannya per, berarti kan habis-habis. Ini gram juga habis-habis. Nah, bersisa satuannya joule. Total dari perkalian ini adalah 2100 joule. Nah, kita lihat di sini satuannya adalah kilojoule. Berarti kita ubah menjadi kilojoule. Joule menjadi kilojoule dibagi 1000. 2,1 kilojoule. Oke. Apakah sudah selesai dari sampai sini? Belum selesai karena masih menghitung entalpinya, delta H-nya. Oke. Kita lihat di sini kan ada reaksinya ya. Reaksinya di sini memiliki mol yang berbeda. Masih ingat stoikiometri ya? Stoikiometri yang boleh masuk ke reaksi adalah mol karena perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Oke, kita hitung dulu molnya. Kita tulis reaksinya ya. NaOH plus HCl. Kalian bisa lengkapi sendiri untuk fasenya. Di sini NaCl ditambah H2O. Nah, yang boleh masuk ke reaksi adalah mol. Maka kita cari di sini mol dari NaCl, mol dari NaOH dan mol dari HCl. Mol diketahui mili dan molar, artinya dia di sini menjadi 50 mili dikali 0,4 molar. Nah, ini berarti 20 milimol. Jadikan mol. Berarti dibagi 1000. 0,02 atau 2 kali 10 pangkat min 2 mol. Untuk HCl 50 mili dikalikan 0,2 molar. Berarti 10 milimol. Dijadikan mol 10 pangkat min 2 mol. Nah, inilah yang akan masuk ke persamaan reaksi. Oke. M, R, S. Tabel ini ya stoikiometri ya. Reaksi yaitu mula-mula, reaksi setelah reaksi. Kita masukkan molnya dari NaOH sebelum bereaksi mula-mula 2 kali 10 pangkat min 2. HCl 10 pangkat min 2. Di sini belum ada. Lalu reaksi. Nah, reaksi ini kita mengacu pada yang molnya kecil.
Karena sama-sama koefisiennya 1, artinya kan 2 kali 10 pangkat min 2 bagi 1 masih utuh, 10 pangkat min 2 bagi 1 juga masih utuh. Kita ambil yang nolnya kecil, maka kita acuankan 10 pangkat min 2. Turunkan di sini. Berarti ini menjadi namanya pereaksi pembatas. 10 pangkat min 2. Berarti yang bereaksi juga 10 pangkat min 2. Kebetulan koefisiennya sama, artinya 1/1 kali 10 pangkat min 2 sama. Nah, di sini koefisien juga sama, 10 pangkat min 2. Nah, di sini juga 10 pangkat min 2. Oke, sisa dari ini berarti 0,02 kurangi 0,01. Kan 10 pangkat min 2, ini habis reaksi pembatas 10 pangkat min 2. Nah, di sini hasilnya siapa? Kan dihasilkan NaCl ya kan, dari reaksinya sebanyak 0,01 mol. Nah, inilah yang akan masuk ke persamaan delta H. Maka delta H sama dengan dari suhunya 25 ke 30, berarti terjadi kenaikan suhu. Maka dia minus, artinya dia eksoterm, Ki per mol. Nah, eksoterm berapa? Q-nya 2,1 di kilojoule dikalikan 10 pangkat min 2 atau 0,01. Oke. Mol. Berarti kan perhitungannya min 2,1 dikali 10 pangkat 2 kilojoule per mol. Sama dengan 210 kilojoule per mol. Nah, inilah hasilnya. Min 210 kilojoule per mol. Nah, min ini artinya bukan berarti dia minus ya, dikurangi bukan. Tapi artinya dia ekso. Maka kalau diubah ke kalimat matematika, dari reaksi NaOH plus HCl, dari reaksi NaOH plus HCl, ya kan, ditambah HCl, ekso artinya melepaskan atau menghasilkan juga bisa, menghasilkan kalor sebesar, nah minusnya sudah hilang karena min ini sudah diterjemahkan ke melepaskan atau menghasilkan, 210 kilojoule per mol. Begitu. Oke, untuk yang kedua dengan hukum Hess. Ya. Kedua dengan hukum Hess. Hukum Hess di sini dia tidak mengacu pada proses, tapi hanya mementingkan hasilnya saja. Nah, kita ambil contoh dari LKS untuk hukum Hess ya. LKS halaman 44 nomor 12. LKS halaman 44 nomor 12. Oke. Di sini ada reaksi, kita tulis ya, 2Fe. Fasenya bisa dilengkapi sendiri, 3/2O2 menjadi Fe2O3 dengan delta H-nya min 822 kJ per mol. Untuk reaksi yang kedua, C karbon ditambah setengah O2 menjadi CO2 menjadi CO saja, maaf. Delta H sama dengan min 110 kJ per mol. Oke. Untuk reaksi perubahan entalpi reaksi, nah berarti ini untuk menjadi reaksi acuan, yaitu 3C plus FeO2 menjadi 2Fe plus 3CO. Nah, ini delta H reaksinya berapa? Nah, reaksi ini yang 3C ditambah FeO2 ini menjadi reaksi acuan. Artinya kita tidak boleh melenceng dari reaksi ini. Oke. Untuk yang pertama,
3C. C berada di reaksi nomor 2, ya kan? Berada di reaksi nomor 2. C sama-sama berada di sebelah kiri atau jadi reaktan, berarti tidak usah mengubah reaksi. Lalu untuk koefisiennya 3. Oke, maaf, kita di sini ralat ya. Karena di sini Fe2O3, di sini FeO2. Yang kita ralat adalah yang bawah. Ini sudah benar. Ini Fe2O3. Kalian bisa ralat di LKS kalian ya. Nah, jadi untuk reaksi yang pertama kita masukkan untuk yang nomor 2 ya, C ditambah, nah karena ini C nya sudah letaknya sama-sama di kiri di reaktan, tapi koefisiennya masih beda. Yang diinginkan adalah 3 koefisiennya, sedangkan yang ada hanya 1, maka dikalikan 3 semua. 3C setengah kali 3, 3/2 O2 menjadi 3CO. Nah, delta H-nya karena ini tidak dibalik reaksinya ya, maka delta H-nya masih utuh exo. Untuk berapa? Ini kan dikalikan 3. Semuanya dikalikan 3, maka deltanya juga dikalikan 3. 330. Untuk nominalnya beda karena sudah dikalikan 3. Oke. Untuk yang kedua, Fe2O3. Nah, letaknya berbeda karena yang diinginkan di reaktan sedangkan yang ada di produk, maka ini reaksinya kita balik. Berapa koefisiennya? Ini yang diinginkan 1, di sini 1, berarti kita hanya membalik reaksinya saja. Artinya untuk reaksi pertama kita balik jadi produk menjadi reaktan. Fe2O3 menjadi 2Fe ditambah 3/2O2. Nah, karena kita tidak mengkalikan, artinya nominalnya delta H masih sama, kita hanya membalik. Nah, kalau tadi produk menjadi reaktan, artinya di sini yang tadinya min atau exo menjadi plus atau endo, 822 kJ per mol. Nah, sampai sini kita eliminasi. Kita eliminasi yang unsur yang sama, ya kan? 3C tidak ada, unsur yang sama. Ini O2 nominalnya sama, 3/2, 3/2. Maka kita hilangkan, kita eliminasi. Kalau sudah tidak ada yang bisa dieliminasi lagi, artinya kita tuliskan reaksi akhirnya 3C ditambah Fe2O3 menjadi, ada siapa di produk? 2Fe ditambah 3CO. Apakah sudah sesuai reaksi yang dihasilkan dengan yang diinginkan? Sudah sesuai, maka tinggal kita cari delta H-nya. Berarti ini 822 dikurangi 330. 9. Ini tinggal 7 ya, berarti 492 kJ per mol. Nah, plus atau min, karena yang besar kan 822 ya, maka dia adalah plus. Artinya reaksi 3C ditambah Fe2O3, C-nya tadi solid, Fe2O3-nya juga solid, Fe-nya juga solid, CO-nya gas. Nah, di sini plusnya artinya adalah membutuhkan atau menyerap juga bisa. Artinya dari reaksi tersebut membutuhkan atau menyerap kalor sebesar 492 kJ per mol.